Yo, what's up everybody? Welcome back to LRT Zone Podcast. Dan sekarang gue sendirian sih, karena temen gue lagi sakit, tapi nggak apa-apa. Dan di sini kita sudah kedatangan tamu, brand manager dari Tokyo Bike, namanya Bro Hadi. Ya sih. Dan di sini sore ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa sih konsep dari Tokyo Bike itu sendiri, Tokyo Slow konsep, lalu kemudian gimana jalan ceritanya dari Tokyo Bike itu bisa bikin lo nih network sama UMKM yang ada di Indonesia. Oke. Sama yang terakhir itu gue pengen tahu nih dari kacamata lo, seorang brand manager dari Tokyo Bike, makna sepedaan itu apa? Oke. Gila. Gue Hadi dan gue brand manager Tokyo Bike Indonesia. Lo punya IG nggak IG? Gue ada. Coba follow Ahmad_Dani. Ahmad Dani ya? Salah. Enggak, gue ada. Itu mah Dewa 19 dong bro. Iya, gue punya Instagram. Boleh teman-teman yang mungkin mau sharing atau nanya-nanya tentang Tokyo Bike-nya bisa ke HAD_WI. Nah. Gitu, jadi HADWI. Ya Oke. gitu. Nanti tinggal Agak di sini alay ya. Ya oke lah. Gitu. Kalau nggak salah lo juga punya ini ya, podcast namanya Umbi-Umbian ya dulu. Iya, itu apa ya sebutannya? Social project gitu. Iya, project seru-seruan Project karena memang seru-seruan. jadi biar nge-remind lagi terus kayak sebelumnya sempat aktif di broadcast. Oke. Dan akhirnya di Salah satu radio kaula muda Indonesia. ya kurang lebih kayak gitu, dikasih kesempatan di sana dan akhirnya menurut gue sekarang gue melihat perkembangan dari podcast juga ada. Dan dari company gue sendiri ternyata kita juga harus paham perkembangan media-media yang saat ini direspon sama market, Kembangan zaman ya. Jadi menurut gue podcast mulai muncul nih, menjadi bagian dari perkembangan YouTube, Instagram, Twitter dan segala macam. Menurut gue kayak gitu sih. That's why kita juga bikin namanya LRT Zone Podcast di sini, Yo, bro. Akhirnya kita diundang. Yo, thank you buat udah mau dateng nih. Kan dibayar. Dibayar nggak sih? Gak apa. Emang kalau gue sih ingat kalau kata Lutfi, bukan, gue sih ingat kalau kata si Lutfi, kalau podcast tuh harus fun. Harus fun biar orang-orang juga seneng nontonnya. Gak apa-apa, nanti di-postpone juga postingannya juga gak apa-apa. Karena gak layak. Santai. Enggak. Oke, gue langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Boleh ya? Boleh. Menurut lo nih Bro Hadi, kan lo sebagai brand manager dari Tokyo Bike Indonesia nih kan ya, konsep sepedaan itu seharusnya seperti apa sih bro? Oke. Soalnya sekarang gini sih, sekarang lagi hype lagi kan nih, orang-orang di mana-mana tren sepedaan. Gitu. Nah menurut lo sebenarnya? Lo mau jawaban yang serius atau nggak serius nih? Gue pengen jawaban yang menurut lo aja fun. Yang pasti jangan boncengan. Boncengan. Ya. Kenapa bro? Oh karena kasihan yang bawain. Itu PSBB juga. Oke. Jadi konsep sepedaan kalau menurut gue tuh sebenarnya nggak anak sepeda banget. Oke. Tapi yang pasti dasarnya adalah paham aturan ya. Paham aturannya. Lo tahu bagi-bagi marka jalan. Jadi mana yang untuk sepeda, mana yang untuk mobil atau motor. Akhirnya lo tahu itu. Kapan di kayu, kapan di rem itu lo tahu juga. Yang kayak itu basic banget ya. Basic. Lo paham aturan tapi nggak tahu ngerem kan nanti sama jadi aja gitu ya. Iya, jadi maksud gue lo tahu dasar menggunakan sepeda itu baiknya kayak apa. Oke. Di komplek, di klaster rumah lo atau juga di jalan raya kan beda. Pakai helm. Ya, safety-nya kayak gitu. Jadi menurut gue dasar lo menggunakan sepeda itu tahu, ya go ahead. Jadi lo bisa sepedaan sih. Gitu. Terus kalau misalnya lo tadi bilang lo bukan orang yang sepedaan banget, terus apa nih yang bikin lo tuh berani buat take over Tokyo Bike Indonesia? Oke, duitnya sih lebih itu. Mungkin ada hal-hal yang lebih filosofis. Gak apa-apa sih. Well, memang itu kan bisnis, kan. Cuma mungkin ada sisi filosofis lainnya. Enggak sih, duit sih sebenarnya. Pure money ya. No man, jadi sebenarnya gini, gue suka. Jadi awalnya company ini menawarkan guenya. Mereka sendiri membawa 3 brand. Awalnya membawa 3 brand sepeda. Jadi ada Alex. Tiga-tiganya sepeda ya? Sepeda. Yang 2 lainnya itu folding bike ya. Folding bike. Jadi dua-duanya folding bike. Iya, yang klasik hanya si Tokyo Bike. So yang mereka bawa ada Alex Moulton, ada Tyrrell sama Tokyo Bike. Gue udah cobain ketiganya dan gue ngerasa
message yang gue dapet di Tokyo Bike-nya itu ngebuat gue jadi kayak lebih liar. Ya. Lebih liar. Iya. Yeah. Liarnya gimana nih? Jadi gue kerja nggak pakai baju. Ya itu bukan bro. Oh dia pakai bumper. Ada bumper. Pakai hi-hat. Oke. So sebenarnya menurut gue suka sama statementnya dia tentang ini part of dari lifestyle dan gue suka banget industri di situ. Dan secara estetikanya juga menarik menurut gue suka yang klasik vintage kayak gitu. Vintage atau klasik? Klasik sih sebenarnya. Klasik sih harusnya. Lebih klasik ya. Klasik. Dan gue orangnya butuh dukungan gitu. Iya. Jadi gue lihat. Paham sih sini. Nah jadi di saat gue pelajarin produknya, mereka muncul di 2002, Jepang, gue suka sama negaranya juga. Akhirnya ya udah gue coba jalanin gitu. Jadi lu kayak gue makin into nih gitu ya. Akhirnya gue jahitin dengan yaitu lifestyle, ada fashionnya juga lebih dalam lagi. Gue buat kegiatan kreatifnya juga. Jadi akhirnya di saat Tokyo Bike kita distribusikan, kita pasarkan di Indonesia, cara kerjanya tidak terlihat seperti sebuah toko sepeda. Oh, kayak gitu ya. Lebih kayak butik ya. Butik sepeda sebenarnya. Tepuk tangan dulu sih buat Tokyo Bike. Guenya buat lo juga bro. Sebagai salah seorang brand manajernya. Iya. Emang lu doang sih brand manajernya ya? Kebetulan iya. Oke. Gue pingin kalau ada 2, jadi berarti ada 2 produk. Brand managers. Oh, brand manager jadi ramai ya. Kepala cabang berarti ya. Nanti. Sekarang berarti gimana men? Berarti sekarang butik lo nih pindah ya? Lagi pindah, jadi lagi pindah ke Bandung. Butik Tokyo Bike Indonesia pindah ke Bandung lagi nih. Pindah ya? ke Bandung. Di daerah mana bro? Di daerah kalau saat ini di daerah Jalan Ahmad Yani. Oh ntar akan pindah lagi? Akan pindah, gitu. Pindah lagi ke daerah Ahmad Dahlan. Ahmad ya? Iya, suka sama Ahmad ya? Tadi Ahmad Dhani, Ahmad Yani, Ahmad Dahlan. Kok bisa ya? Gue gak tahu kan. Mungkin itu ini kali apa namanya? Konspirasi. Feng Shui-nya di situ, bro. Feng Shui di situ. Gue sio kerbau sih. Oh, sio kerbau ya. Gue sio monyet tuh. Nyambung, bagus. Oke. Iya, itu mungkin kebetulan. Tapi memang kebetulan. Kenapa akhirnya kita berpindah saat ini? Karena memang jujur ada sedikit penyesuaian atas respon yang kita terima sampai di tahun kelima ini. Seperti itu sih. Gitu. Jadi ekosistem dan juga ekosistem bersepeda dan vibe di Bandung juga enak banget. Ya sih, setuju sih gue. Iya. Secara cost operasional juga menarik menurut gue untuk digarap. Iya, di just di sana. Jadi kita lagi jalan ke sana. Tapi memang dalam waktu dekat semoga lancar semuanya. Jakarta juga akan kembali lagi ada. Wih, ditunggu sih, Bro. Amin. Tepuk tangan lagi. Gila. Seneng kan lo? Denger kan? Nggak denger kan? Headphone. gitu. Nah mungkin ini gue agak sedikit masuk ke pertanyaan yang lebih mendasar lagi kali ya. Kan gue udah lihat-lihat tuh di website, di IG-nya dari Tokyo Bike sendiri yang di Jepang sana sama IG lo nih ya. Ada salah satu konsep filosofi Tokyo Slow. Iya nih. Itu tuh jadi dasar dari seluruh konsep produknya Tokyo Bike. Nah, gue sih yakin banget nih teman-teman yang kita nyebutnya LRtizen. Itu pasti pada pengen tahu sebenarnya makna Tokyo Slow sendiri itu apa sih, men? Makna Tokyo Slow untuk di hidup kita sama turunannya di produk lo. Ini agak-agak serius nih. Iya. Semoga gue juga bener jawabannya ya. Jawabannya yang gue dapetin sebenarnya gini. Message itu dibawa ke negara-negara lain di luar dari Tokyo. Karena mungkin secara dasarnya kan si produknya diciptakan di sana. Gitu. Di Tokyo ya? Di Tokyo. Emang benar-benar di Tokyo? Ya, dengan vibe, dengan ekosistem, menggunakan sepeda ini dengan cara pandang mereka. Gitu ya. Gue nggak tahu di saat itu apakah Jepang ataupun Tokyo-nya sendiri kehidupannya super fast. Iya, cepet banget sih. Identik dengan kata cepet sih bro, emang rush disiplin gitu. Dan segala macam akhirnya kebentuk Tokyo Slow itu adalah dimana di saat lo menggunakan Tokyo Bike atau sepeda, lo akan jadi lebih aware sama kanan kiri lo. Dan di saat lo aware akan kanan kiri lo itu, lo lebih mudah berhenti untuk menikmati
dan mengamati ketimbang alat transportasi lain mungkin. Gila nih. Lu naik motor ribet dong. Iya sih. Kan kalau mau apa gitu. Berhenti. Ngerem dulu bagus kan? Nih gitu, lo naik sepeda, lo berhenti. Iya. Mungkin. Analogi dari gue tuh kayak gitu mungkin. Dan kebetulan gue menggunakan fixed gear ya. Lu fixed. Lu anak ini ya? Anak apa fixie nih ya? Atau lu punya beberapa varian sepeda, men? Enggak, gue akhirnya udah mencoba beberapa yang pakai group set dan segala macam atau gear segala macam, tapi gue lebih suka di classic bike dan di fixed gear menurut gue karena pribadinya gue berpikir kekuatan di lajunya sepeda gue itu diatur oleh gue sendiri. Gue nggak terlalu itulah. Gue tipe kayak gitu. Nah, karena gue menggunakan fixed gear, jadi gue kontrol semuanya. Terus di real life-nya gue atau di kegiatan guenya, ya itu yang gue rasakan, gue lebih fresh di saat gue dari satu titik meeting ke meeting yang lain, and then gue menjadi secara tidak langsung dan seokenya adalah gue mendukung sebuah program untuk save kita punya bumi, gitu, dengan seokenya ya, gue bilang seoke. Lo mikirin go green lah dan segala macam. Greenery something gitu ya. Gue nggak tahu juga istilahnya. Jadi ya gue juga nggak buang sampah sembarangan dan segala macam. Jadi kayak relate aja. Gitu. Kalau buat gue pribadi, jadi nggak bisa disamain juga sih. Jadi secara pribadinya, jadi di hidup gue jadi kayak relate nih sama yang lain-lain yang gue konsumsi ini kayak gitu sih. Dengan konsep Tokyo Slow itu. Iya, Tokyo Slow atau konsep bersepeda, berkegiatan dengan sepeda. Ya, baru-baru ini di Bandung gitu kan ya. Gue menemukan fenomena di daerah Kosambi itu trafficnya dan banget. Jadi jalanan itu jadi macet banget karena banyak toko sepeda di sana. Kayaknya gue tahu tuh. Dan pengguna motor, pengguna mobil akhirnya sensitif sama sepeda. Wah, ini nih. Ya, ngerti kan ya? Jadi ya karena memang akhirnya kalau di kita coba cari tahu sebenarnya salahnya di mana nih gitu. Ya gue nggak tahu juga kalau lo ternyata saling mentoleransi antar, ngerti nggak sih? Intinya gini, lo akan toleransi kalau dia di kiri, tiba-tiba di tengah gimana? Iya benar sih. Salah siapa? That's why kan, untuk gitu. Tahu marka jalan dan cara berkendara sepeda yang benar itu lo wajib tahu sih ya sebenarnya, ya nggak sih? Dan mungkin ya dari podcast ini gue juga baru gue nggak tahu udah ada medianya atau belum, kepikiran ide-ide ya industri atau pengusaha yang menjual sepeda juga membuat sebuah guideline atau juga sebuah rules yang di-share ke dia punya customer bahwasannya better lo berkendara seperti ini. Untuk lo tahu harusnya gimana. Iya, gitu ibarat lo mau pakai motor lo punya SIM lah, gitu. Gue baru kepikiran, bagus nggak sih ide gue? Bagus sih. Kita tepuk tanganin dulu deh. Ya jadi itu ngingetin gue juga, tapi kebetulan segmen gue kan dewasa ya. Harusnya orang-orang yang udah mostly paham lah. Iya, mostly paham. Gitu. Nah, sedangkan yang baru-baru intinya gue nggak tahu alasannya apa, kenapa lo berkendara di tengah atau ternyata lo lawan arah. Apakah lebih tantangan? Gue nggak ngerti ya. Biar ada tantangan ya, ngerti gak sih? Biar hidup tuh nggak yang kayak flat-flat aja. Iya, flat aja. Gue nggak tahu. Mungkin nanti kita tanya dia. Nggak sih sebenarnya. Gitu. Jadi ya mungkin setelah lo tau lah cara menghargai sesama pengguna jalan. Iya nggak sih? Walaupun kita belum bayar pajak. Lagi dirancang. Orang bijak taat pajak ya. Iya nantilah kalau jalurnya udah siap ya kita bayar ya. Kalau tadi gue nanti ditanya nih. Enggak, tenang. Kita aman. Disensor. Okay. Aman. Pemerintah bagus. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang Tokyo Slow, tentang tren hype sepedaan, tentang Tokyo Bike Indonesia. Nah, gue mau nanya tentang korelasinya antara brand Tokyo Bike Indonesia dengan diri lo sendiri nih. Maksudnya gini, ada nggak sih benang merah nih ya antara seorang Hadi dengan Tokyo Bike Indonesia? Mungkin di sini lo bisa mulai kayak cerita nih, karena kan gue ngeliatnya gini, Tokyo Bike Indonesia itu tuh akhirnya jadi sebuah jembatan buat lo untuk bangun networking dengan para pelaku bisnis lokal, baik itu di sini, maksudnya di Indonesia dan di luar negeri. Karena sebenarnya hal ini menarik nih untuk kita bahas bareng nih. Ya benar banget. Jadi gue mendapatkan manfaat banget, gue banyak banget belajar, bekerja, belajar kerja ya. Serius aja. Nah jadi Tokyo Bike membantu gue untuk belajar
berkomunikasi bisnis yang berbeda gitu kan ya. Sebagai penjembatan, tadi benar, penjembatan untuk gue bisa mengenalkan teman-teman yang punya brand di Indonesia, lokal brandnya, dan juga gue akan coba cari tahu kira-kira perkembangan lokal brand di sana sebenarnya kayak gitu. Di sana tuh maksudnya di luar negeri? Di luar negeri, tapi masih relate dengan channelnya si Tokyo Bike maksudnya. Contohnya kita kan dekat banget sama Singapura sebenarnya. Oh iya. Jadi ada beberapa kondisi di mana stoknya Singapura atau stoknya Indonesia itu relate kayak gitu. Maksudnya stok Tokyo Bike. Stok barang. Iya. Jadi kita sering kita jalan ke sana sering banget dan kebetulan saat itu masih di Haji Lane dan teman-teman di Haji Lane juga yang megang Tokyo Bike di Singapura itu juga teman-teman di industri kreatif. Jadi ada dia street art dan segala macam. Haji Lane kan emang murah-murah gitu kan. Cukup famous juga dia di sana. Jadi kita bisa discuss nih kira-kira kayak dari Tokyo Bike kita bisa bikin apa dan segala macam. Mau collab sama siapa sih? Dan akhirnya bisa tuh dibawa brand lokal dari Indonesia ke Singapura. Sesimpel itu aja. Gitu, iya. Jadi kita sempat bikin rencana seperti itu dan kita saling share kira-kira materi kayak apa. Nah, jadi benar Tokyo Bike membantu gue untuk menambah wawasan gue, komunikasinya, konsep retailnya. Ternyata ada beberapa regulasi pemerintah yang harus gue tahu gitu loh. Jadi sampai sekompleks gitu ya. Jadi akhirnya dari Tokyo Bike gue belajar banyak hal sih sebenarnya tentang retail, tentang industri kreatifnya juga. Gitu, ini kayak gitu sih sebenarnya. Terus gimana caranya nih dari Tokyo Bike Indonesia tuh akhirnya bisa turut menggerakkan, mungkin gue agak lebay, cuman menurut gue pribadi, lu tuh bisa menggerakkan lokal brand market di Indonesia nih untuk jadi sebuah brand yang akhirnya lebih dikenal sama orang-orang. Sebenarnya apa yang lo dan Tokyo Bike itu bikin. Jadi sebenarnya gini, kemarin banget di Juni ya Lid ya, di tahun lalu X-Pop Shop. Ya, kita kita bukan kolaborasi, kita membuat sebuah media kegiatan ya, berarti sebuah activation namanya X-Pop Shop. Kolaborasi populer shop sebenarnya. Ini pasti idenya Lutfi. Apa ide lo? Gua gitu. Oh, asik. Soalnya biasanya kalau yang ide-ide yang kayak gitu-gitu kan. Nah, itu gue. Oh, itu lo. Ide Lutfi itu ide gue. Semuanya gue. Dualitas. Nggak, jadi di situ kita akhirnya ketemu dan kita dipercaya oleh 30 brand lokal. Oh, banyak, men. Banyak. 30 brand lokal. Iya. Jadi kita jalan 3 bulan, per bulannya ada 2 activation. Kita ada kayak workshop atau juga workshop dan segala macam. Kita ada activation kayak musik juga dan segala workshopnya kayak apa gimana tuh? Jadi kita kayak share teman-teman yang pemilik brand, kita bisa invite, kita undang, kita buat kelasnya. Jadi orang-orang yang pengen tahu tentang brand tersebut, cara bikinnya gimana, progress gitu. dari awal. Nah, jadi kita sharing session dan segala sih. macam. Nah, kita lakukan itu. Nah, kenapa akhirnya? Karena emang gue butuh kan dia. Jadi sebenarnya ini jadi kayak simbiosis mutualisme. Jadi kayak Tokyo Bike punya segmennya, lokal brand punya segmennya gitu ya. Dan kita coba jahitin bareng dan semoga akhirnya kita punya penambahan market dan secara awareness juga bertambah sesimpel itu. Benar. Dan secara report gue juga bagus kan. Gue punya activation kan. Kalau nggak gue nggak kerja kan. Iya. Tapi enak kan, maksudnya kalau kerja bareng-bareng tuh enak, bro. Iya. Gitu. 30 brand lokal. Itu termasuk programnya Pak Jokowi, itu kerja cerdas itu. Wis, gila. Kerja. Gue kasihin dulu ya. Gue serius loh. Gue gak boleh ketawa. Bener. Gak boleh ketawa. Oh gitu ya? Iya gitu. Jadi sebenarnya kita gunakan kalimatnya kita coba memaksimalkan awareness, awareness atau juga segmen yang ada di Tokyo Bike dengan lokal brand dan akhirnya kita saling berkolaborasi. Iya, kolaborasi dan saling mengenalkan gitu. Ini nih kemarin kita kan udah ngobrol-ngobrol nih ya. Dan salah satu yang come up banget dan pengen banget gua tanya juga nih. Soalnya gini, bro, teman-teman di luar sana, Elartisan semua, si Bro Hadi ini bukan hanya aktif banget di Tokyo Bike dan support brand-brand lokal lainnya, tapi setelah kita ngobrol-ngobrol, dia itu juga aktif banget support UMKM di daerah-daerah di Indonesia. Pertanyaan gue nih ya sebenarnya, lo kan masih muda ya, kenapa lo? Thank you, man. Sama-sama, men. Nanti gue minta internet goreng keju. Udah ada ya. Nah,
apa sih yang kepikiran di benak lo nih sampai gue tuh pengen banget bantu UMKM yang ada di daerah-daerah. Kenapa men? Soalnya gini, gue sebagai anak-anak muda dan mungkin teman-teman gue yang ada di luar sana mungkin nggak yang di saat lo seperti ini tuh tidak yang kepikiran banget untuk bantu gitu loh. Nah, tapi kenapa lo akhirnya pilih untuk bantu itu, men? Yang pertama tetap duit ya, yang pertama. Jadi orientasinya itu ya. Enggak, jadi sebenarnya fokus gue ke UKM gitu ya, karena UKM ya. Iya, UKM atau UMKM gitu. Sebenarnya karena memang kapasitas atau kemampuan kerja gue emang masih di sana sih. Oh, menurut lo nih ya. Kalau enggak nanti gue ke Adi, gue akan kasih proposal ke Adi. Gue akan. Itu beda. Gue naik level. Itu nanti beda dong. Iya. Karena challenge-nya berbeda kan. Iya nah, menurut gue kemampuan gue masih ada di sana dan gue harus lebih banyak belajar dari hal-hal yang bisa gue kontrol gitu, daripada gue lakukan sesuatu yang gue nggak capable lah ceritanya. Oh gitu. Jadi kalau tanya ya mungkin gue bisa bilang gue sedang pelajarin terus dan gue berharap gue menjadi capable dan gue bisa naik level dari ya situ. Kenapa UKM? Ya itu alasannya karena memang secara skala bisnis gue mampu menghitungnya gitu kan, gue mampu membuat formulanya untuk akhirnya bisa jalan gitu. Ya itu salah satunya, dan menurut gue juga menarik karena berbagi ilmu dengan teman-teman yang ada di daerah, dari hal-hal kecil yang gue tahu misalnya gue di Jakarta gitu, gue belajar 1-2 hal dan ternyata mereka tidak mempelajarin itu. Di saat gue sharing ternyata ilmu yang cuma 1-2 itu bermanfaat, gue happy banget sih. Itu sih. Jadi apakah itu rasa feeling happy lo itu yang bikin lo candu ngerjain itu? Enggak, duit sih itu. Balik lagi ke basic ini. Iya, duit. Karena gue juga ngobrol ke mereka, gue sekarang itu emang belajar banget sales and marketing kan soalnya. Jadi emang bagaimana menjual, mendistribusikan sebuah produk yang memang layak buat sampai ke market gitu loh. Yang layak sih ya. Jadi sebenarnya tetap duit gitu. Tetap duit. Ya karena itu yang akan menjadi bensin untuk jalan gitu loh. Bisnisnya buat running kan menurut gue. Jadi dan banyak banget proses panjang yang gue lewatin untuk akhirnya gue ada di sini saat ini dan terus belajar terus ya, maksudnya gue masih banyak gak tahu ini. Oh gila sih. Kita masuk ke dua pertanyaan terakhir nih bro ya. Deskripsiin diri lo dalam 3 kata. Wah, gila ini pertanyaan pamungkas. Yang sebenarnya gue suka kasih ke orang kalau gue interview dia. Gokil sih ya. Ambisius. Ambisius. Egois. Last one nih. Ambisius, egois. Gak mungkin desperate juga gue. Sedih banget hidup gue jadi. Gue itu apa sih? Ambisius, and then tadi egois. Gue itu baik. Akhirnya gue akan coba, itu biar ketanam di otak gue. Biar itu jadi beban gue deh. Ambisius, egois, baik. Gue baik. Nah, kenapa nih kata ambisius lo pilih sebagai kata pertama yang mencerminkan diri lo banget gitu? Jadi itu kayak timekeeper gue buat atau alarm gue buat bangun pagi kali ya. Bangun pagi? Iya, jadi biar gue ngejar mimpi gue kan ya. Wis gila. Mungkin deh. Kayaknya gitu ya. Iya. Tapi memang lo orangnya full of dreams yang pengen bener-bener lo centang-centangin semua apa gimana? Enggak juga sih sebenarnya. Gue cuma satu mimpi, mimpinya ini satu mimpi aja ya. Ini mind mappingnya kepanjangan, kayak mappingnya kebanyakan. Jadi cuma punya satu, tapi akhirnya gue mungkin proses panjang yang gue alami, hal-hal yang simple, hal yang sepele harusnya simple, gue bikin jadi rumit itu gue. Itu gue banget tuh kayaknya. Soalnya lo butuh ambisius ini supaya lo bisa ngejar mimpi itu. Ya, I don't know. Jadi kayak boleh negatif, boleh positif kan sebenarnya. Iya, sebenarnya sih. Ya gitu, tergantung lo mau konsumsi ambisius di hidup lo itu jadi kayak apa. Karena menurut gue ya oke lah gitu lah. Karena gue banyak hal yang pengen gue capai. Kalau gue nggak ambisius kayaknya agak kurang dipecut ya. Kayaknya. Gitu. Kayaknya emang kurang pecutan ya. Pok lagi. Jadi gue ya jadi timekeeper buat lo bangun pagi dan jalan. Gila, simple banget ya sebenarnya. Semoga lah. Wah, gila nih. Well, thank you banget buat waktunya, buat sharing-sharingnya mulai dari
Tokyo Bike Indonesia itu sendiri seperti apa. Ya. Kita tadi juga ngebahas tentang hype tren-tren sepedaan saat ini. Dan kayak misalnya mungkin kayak lu kalau mau sepedaan lu mesti memperhatikan apa-apa dulu, itu juga itu wajib. Iya. Sampai akhirnya bisa collab sama 30 brand lokal ya. Thank you buat teman-teman yang percaya sih. Iya, maksudnya kayak thank you ya. Iya. Dan juga terakhir lu juga aktif buat bangun bisnis UMKM di daerah-daerah. Thank you banget Bro Hadi buat waktunya. Thank you banget. Dan gini Bro, biasanya kalau di segmen terakhir gini untuk penutupnya podcast kita nih, LRT Zone Podcast tuh punya apa gerakan? Oh, ini gak di brief men. Ini gak di brief. Emang Bro. Oh ya, ada gerakan gimana? Sengaja emang sengaja. Oke. Setiap yang datang pasti kita akan kerjain. Iya. Gitu. Semacam terakhir lah. Oke. Biar lo inget nih kalau sekarang tuh memang gue di sini. Iya, lo di sini. LRT Zone Podcast, live up your life. Clear? Clear. Oke. Thank you man. Thank you bro. Semoga bermanfaat.